Salam Efrata Devotion. Mau hidup kita sukses, mau anak-anak kita sukses di masa depan, tentu kita berupaya belajar dan mengikuti banyak seminar, kelas, bagaimana hidup sukses. Anak-anak kita disekolahkan di tempat yang bagus, banyak ikuti les bahasa, MTK, musik. Tujuannya supaya mereka bisa menggapai sukses di masa depan. Tapi kalau sukses dalam studi, pekerjaan, bisnis, bahkan menghasilkan kekayaan, tapi jatuh dalam dosa, karakternya buruk, konflik dan bercerai, tentu tidak membanggakan dan membuat kita hilang sukacita. Saya mau katakan di penjara itu banyak orang-orang yang punya skill hebat tapi karakternya buruk, hingga mereka harus berakhir di penjara dan kehilangan harta bahkan keluarga. Alkitab katakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Seberapa besar kita berikan waktu dan investasi untuk karakter anak-anak kita, memberikan mereka ruang untuk belajar kebenaran, belajar tentang Injil yang mengubahkan. Yohanes memberitahukan bahwa ia sangat bersuka cita mendengarkan jemaat yang pernah ia layani hidup dalam kebenaran dan kasih. Mereka telah menerima Injil yang mengubahkan hidup mereka, sehingga hidup mereka berdampak dan memberkati. Kita juga punya kerinduan yang sama. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Mulai dari rumah, kita para orang tua mesti duluan hidup dalam kebenaran. Kita kuat dalam ibadah, kuat dalam firman, kuat dalam persekutuan dan doa, serta mesbah keluarga. Kalau kita punya kebenaran, maka kita bisa bagikan kepada anak-anak kita. Kita juga libatkan anak-anak kita untuk bersekutu dan melayani. Gereja salah satu tempat untuk belajar karakter dan melayani. Ketika mereka bisa mempraktekkan karunia, mempraktekkan firman, mempraktekkan kasih, karakter mereka mulai terbentuk. Mereka bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Kemudian doakan mereka setiap hari. Satu demi satu sebutkan nama mereka, agar perlindungan dan tuntunan dari Tuhan terus terjadi dalam hidup anak-anak kita. Mereka tidak mudah goyah dengan pengaruh dunia yang jahat. Mereka juga bisa diproteksi dari kuasa kegelapan. Kita merindukan dan mendoakan anak-anak kita berhasil dan sukses, amin. Tapi mereka juga hidup dalam kebenaran dan kuat dalam karakter Kristus. Kiranya itu terjadi dalam setiap generasi kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengarkan. Dan kami rindu Tuhan, suatu sukacita yang lebih besar ketika kami melihat anak-anak kami, generasi hidup dalam kebenaran. Karena itulah maunya Tuhan. Hidup kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena kami rindu juga anak-anak kami bukan hanya berhasil, bukan hanya sukses, tapi mereka juga kuat dalam karakter, kuat dalam Injil Yesus Kristus, kuat di dalam kebenaran. Sehingga ada generasi-generasi nanti yang bisa membawa bangsa ini, yang bisa membawa gereja untuk bisa bertumbuh, untuk bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau lawat kami semuanya supaya kami lebih memprioritaskan bagaimana kami investasi untuk belajar kebenaran, untuk bisa hidup dalam karakter yang benar dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.